Salam teman-teman, salam ketemu kembali. Di sini mau kita lihat dari video Bapak Pendeta Joshua Teu. Dia murka sekali dan tidak menyenangi pertemuan dari Bapak Pendeta Gilbert baru-baru ini, yang Gilbert datang bertandang dan bertemu dengan seorang mualaf, Richard Lee, yang mana mereka duduk berdua. Mungkin mereka sudah saling dekat juga sih hubungan mereka ya. Jadi mereka berdua saling tanya, termasuk daripada Richard Lee banyak bertanya kepada Bapak Pendeta Gilbert. Akan tetapi banyak orang yang menyaksikan jawaban-jawaban daripada Bapak Gilbert itu. Banyak orang yang meragukan jawaban yang diberikan Pendeta Gilbert kepada Richard Lee. Kenapa tidak? Karena terkadang jawaban dia itu enggak sesuai dengan apa yang dicanangkan dan ditetapkan di dalam kekristenan. Apa yang sebenarnya yang harus diperjuangkan dan dipertahankan di dalam iman kekristenan lari daripada itu. Jadi seolah-olah jawaban-jawaban yang diberikan kepada Richard Lee itu agak-agak dia nggak tegas begitu ya, kurang tegas begitu. Artinya dia bukan seorang Kristen dan dia bukan Muslim begitu. Jadi agak ragu-ragu, boleh dikatakan abu-abu lah jawaban itu, nggak ada ketegasan di situ. Jadi sepertinya bukan dia orang Kristen begitu. Jadi banyak pendeta-pendeta, bahkan ya masyarakat-masyarakat, jemaat-jemaat ya, yang melihat ini pun banyak yang keberatan dengan cara menjawabnya itu. Kenapa tidak? Dia seorang pendeta senior, dia seorang pendeta yang pintar katanya. Katanya pintar ngomong ya, pintar ngomong aja kali ya. Tetapi kenapa dia dipertontonkan seperti ini? Iman dia sendiri seorang pendeta yang seharusnya memberikan teladan kepada jemaat begitu. Apakah jawaban-jawaban dia atau apakah perkataan-perkataan dia dengan Richard Lee ini tidak seperti ini dia di dalam gereja untuk berkhotbah kepada jemaat dia? Apakah dia hanya menjaga perasaan? Tetapi sekalipun tidak boleh dijaga perasaan. Kalau memang percaya Yesus ya percaya Yesus, ikuti semua arahan-arahan dan ketetapan-ketetapan yang ada di dalam kekristenan begitu. Tidak boleh abu-abu. Jadi selama ini dia abu-abu, jadi banyak yang mempertanyakan dia, apa ini maksud dia ini, apa ini dia mau mualaf mengikuti Richard Lee atau gimana gitu. Tapi banyak orang mengatakan ya silakan aja mualaf seperti itu orang, silakan aja mualaf, nggak butuh orang Kristen seperti itu pendeta. Banyak yang seperti ucapannya ya. Akan tetapi ya belum ada rilis yang mengatakan ataupun klarifikasi daripada Gilbert sendiri gitu. Kenapa dia harus mengatakan kata-kata itu? Apakah dia hanya cuma menyenangkan perasaan daripada Richard Lee? Kita nggak tahu. Tapi yang jelas banyak kontroversi, banyak kurang sependapat juga daripada umat sendiri dan daripada pendeta-pendeta, dan banyak juga para teolog Indonesia, teolog Kristen Indonesia maksudnya, yang tidak menyukai dan tidak menginginkan dia harus berkata seperti itu. Begini teman-teman, inilah perkataan daripada Joshua Teu yang keberatan sekali mengenai perkataan Shalom. dia dan jawaban-jawapan dia yang Saudara, diberikan kepada Richard malam Lee ini dan Joshua Teu ini mengatakan saya dia harus dipecat dari sebenarnya GBI. terpaksa Itu dia untuk punya statement. Mari kita dengar, saudara. online karena tidak enak, tetapi harus. Tetapi saya harus langsung saja. Pendeta Gilbert Lumoindong harus dipecat. Jadi pendeta Dr. Gilbert Lumoindong harus dipecat oleh Sinode Gereja Bethel Indonesia, GBI.
Tetapi apakah pendeta Dr. Rubin Adi selaku ketua sinode berani? Saya ragu. Ya, bahkan seluruh jajaran GBI agaknya takut, karena takut kehilangan Gilbert dan pasti akan banyak berkurang gereja lokal dari GBI nanti. Ya. Kedua, ini merupakan alasan sudah cukup banyak blunder yang dilakukan pendeta GBI Glow yang juga salah satu ketua di sinode GBI ini. Namun para petinggi GBI sepertinya tidak berani atau takut memberikan sanksi organisasi, apalagi memecatnya. Kenapa? Saya akan bongkar beberapa hal. Ya, saudara, ini kita berbicara soal sesuatu yang sebenarnya sudah viral. Ya, terakhir ini karena pembicaraannya dengan Dr. Richard Lee, yang beliau bertandang ke channelnya Dr. Richard Lee, yang tadinya Dr. Richard itu diundang ke GBI Glow untuk diwawancarai dan diberikan panggung kesaksian. Apapun alasan undangan kesaksian itu, tetapi sudah menciderai sebenarnya rasa apa ya, kalau mau dibilang fanatisme iman Kristen, karena kita tahu sendiri bahwa Dr. Richard Lee menyangkal imannya kepada Yesus Kristus Tuhan secara terbuka, secara terang benderang, dan itu tidak dianggap oleh Gilbert. Bahkan diundang khusus, diberikan panggung, diberikan tempat kesaksian, dan kemudian apapun alasannya, saya mau katakan bahwa ini sesuatu yang amat sangat tidak pantas dilakukan. Tetapi sebenarnya kalau kita mau lihat ke belakang, saudara-saudara, ada banyak kasus yang Dr. Gilbert Lumoendong lakukan. Khususnya saya berbicara ini soal teologis ya. Apa yang dilakukan, kalau saya punya sudah selesai yang lalunya soal dia menyangkal imannya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah yang esa, padahal di Credo Glow yang dia buat secara terang benderang di Warta Jemaat Glow itu, ya, dia percaya kepada Allah yang tunggal, Allah yang esa, satu pribadi yang menyatakan dirinya sebagai Bapa, Firman, dan Roh. Ya, karena itu ada dua credo GBI dia pasang, tetapi Credo Glow dia pasang juga. Lalu kemudian ketika saya mengundurkan diri dan saya menyebutkan di surat pengunduran diri saya kepada Sinode GBI untuk proses Gilbert juga, karena Gilbert juga percaya seperti apa yang saya percaya. Saya cuma diisukan orang, diangkat, di blow up. Padahal selama ini apa yang saya khotbahkan di berbagai mimbar Gereja Bethel Indonesia tidak masalah, sampai juga mengajar di kelas-kelas. Tetapi kemudian setelah itu jadi viral, GBI nggak kuat dengan viralnya saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah yang esa. Dan kemudian Gilbert ternyata dipanggil juga, dan dia menyangkali imannya dan kemudian menyatakan dia percaya Tritunggal, 3 pribadi. Ya, Allah Bapa bukan Allah Anak bukan Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa. Padahal sebenarnya dalam Credo Glow tidak seperti itu. Tapi saya nggak usah panjang lebar di situ. Dan kemudian GBI kayaknya dengan dasar argumentasi dolak-daliknya Pak Gilbert diterima juga. Ya, tetap yang penting hapus Credo Glow dari Warta Jemaat GBI Glow. Sudah dilakukan. Dan banyak orang sesalkan hal itu karena
tidak konsisten dan tidak berani bayar harga untuk apa yang beliau percayai selama ini. Ya, saya nggak usah mau bicara banyak hal di balik Credo Glow dibuat, tetapi itu sudah berlalu. Lalu kemudian ada kasus-kasus yang viral secara nasional, misalkan juga bahwa kalau soal dia mau mengakui saya, dia tidak kenal saya cuma catut namanya, saya numpang-numpang. Sejarah mencatat panggung GBI juga tahu bahwa saya ada di sana dan membuat banyak hal untuk GBI Glow. Misalkan GAS, Glow Apologetic School, saya yang buat, dan itu gagak kita sama-sama untuk bersepakat untuk memberikan pelatihan apologetika terhadap pekerja-pekerja di GBI Glow. Tapi sekali lagi itu sudah berlalu. Ya, yang saya mau tekankan di sini, bagaimana Gilbert sebenarnya sudah banyak membuat keresahan, ya, termasuk penistaan agama yang dia lakukan kepada ya penistaan agama yang kemudian berujung pada cium tangan. Ya, cium tangan itu sudah viral nasional dan itu menciderai rasa patriotik kekristenan kita. Apapun alasannya, kalau mau tanya jujur dengan semua anak-anak Tuhan, apalagi pendeta, itu sangat disayangkan. Kenapa seorang pendeta yang kesohor seperti itu sampai pakai cium tangan segala? Ya, tapi itu pun sudah berlalu. Ya, tiba-tiba kita lihat, nah ini yang paling viral ini dengan Dr. Richard Lee. Ya, saya dikirimkan banyak sekali video-video, tapi saya nggak tampilkan di sini karena itu sudah cukup viral. Anda sudah pasti nonton semua di berbagai tayangan, baik di channelnya Dr. Richard Lee maupun di channelnya Glow, di channel pribadinya Pendeta Gilbert, di channel-channel yang menentang, yang mengkritisi, ya baik channelnya, ya saya sebutkan saja Pendeta MYM, Pendeta Deking Gadas, Pendeta siapa lagi yang banyak yang lain-lainnya misalkan, ya. Termasuk di Facebook saya melihat Pendeta Willy Pandensolang sampai membuat pernyataan bahwa sebaiknya, seharusnya bahkan semua pendeta atau gembala di GBI harus belajar teologi yang sehat dari kasus itu. Ya, dan saya percaya bahwa ini semua menjadi semacam respon untuk menjaga kemandirian iman Kristen yang tidak boleh ada unsur kompromi di dalamnya. Toleransi boleh, wajib. Saya orang yang sangat toleransi dengan agama lain. Dan bahkan saya tidak pernah menista agama lain. Ya. Dan itu sebabnya saudara-saudara, anutan apologetika saya murni. Dalam pengertian, saya menolak berapologetika dengan menyerang agama orang. Saya berapologetika semata-mata mempertahankan iman Kristen saya berdasarkan Alkitab secara murni dan konsekuen. Dan saudara-saudara, saya mempertanggungjawabkan iman saya tentang ketuhanan dan kealahan Yesus seperti 1 Petrus 3 ayat 15-16 himbaukan, dan tidak perlu kita melakukan penistaan, penyerangan kepada agama orang. Dan itu saya lakukan. Ya, kepercayaan saya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan satu-satunya, penebus, penyelamat satu-satunya, tidak ada yang lain selain Yesus, dan Alkitab sebagai firman Tuhan itu clear. Ya, tidak ada Allah yang esa kecuali Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi saudara-saudara, saya orang yang paling konsekuen dengan iman saya, bahkan oleh karena itu GBI menawarkan dua hal, ya, supaya saya mencabut, menghapus semua konten-konten saya tentang iman saya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah yang esa, yang menyatakan dirinya sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu kemudian saya tolak. Saya sudah mempersiapkan surat pengunduran diri saya. Saya rela tidak bersinode, artinya saya tidak
tidak menjadi pendeta di sebuah sinode pun tidak masalah. Yang penting saya tetap konsekuen dengan iman saya kepada Yesus Kristus Tuhan satu-satunya, Allah yang benar, satu-satunya juru selamat, satu-satunya penebus, tidak ada yang lain. Dialah Bapa yang kekal, yang berjanji akan datang sendiri untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang berdosa, dan dialah juga yang datang sebagai Mesias yang dijanjikan itu dengan gelar anak Allah, the Son of God. Dan dia juga lah merupakan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita sebagai manifestasi keimanuelan yang dijanjikannya. Itu saya bisa pertanggungjawabkan semua di Alkitab, termasuk baptisan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan secara Islam, baptizo. Ya. Dan saudara-saudara yang kekasih, itu clear. Saya mengundurkan diri, dan saya mau kasih disclaimer sekali lagi karena masih banyak saja yang membangun framing menyesatkan bahwa saya dipecat. Tidak, saya nggak dipecat. Saya bisa memilih untuk tetap tinggal di GBI waktu itu ya. Tetapi saya mengkhianati iman saya nggak mau. Tapi Gilbert melakukan itu. Dia mengkhianati imannya dan kemudian dia berkiblat pada Tuhan teologi. Ya, dan kemudian supaya aman tetap ada di GBI. Saya hormati saja, silakan aja. Ya, tetapi fakta membuktikan saya mengundurkan diri. Ya, tidak dipecat. Ya, karena apa? Saya memilih jalur itu demi iman saya. Saya rela berkorban. Nggak jadi pendeta pun nggak masalah. Padahal banyak sekali orang berambisi, ngotot dengan segala cara ingin jadi pendeta dari sinode yang hebat itu, yang besar itu. Ya, tetapi saya memilih, saya tinggalkan. Demi iman saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang Alkitab ajarkan, bukan teologi ajarkan. Dan saudara-saudara yang kekasih, dalam video viral akhir-akhir ini, wow, saya juga setelah melihat, saya mempelajari, makanya saya agak slow respon, ya, agak lamban, ya, untuk memberikan respon, tapi berdasarkan beberapa permintaan juga saya respon. Hari ini saya respon untuk menyatakan bahwa memang benar-benar kacau, ya, dan itu sebabnya saya buat saya buat judul Pendeta Dr. Gilbert Lumoindong harus dipecat oleh Sinode GBI. Tetapi apakah Pendeta Dr. Rubin Adi selaku Ketua Sinode berani? Saya sanksi. Saya yakin gak berani. Ya, karena Pendeta Gilbert cukup signifikan punya pengikut di GBI. Jangan sampai kasus kayak ya GBI Betani keluar dari GBI, Pak Alex Abraham Tanusaputra, lalu kemudian Tiberias keluar dari GBI, lalu Pak Erastus Sabdono keluar dari GBI. Itu yang punya pengikut banyak sekali, saudara, ya, mereka ini. Ya, belum sudah zaman lalu Mawar Saron, Pendeta Sutanto yang sekarang GMS yang diteruskan juga oleh Philip Mantova, itu juga dari GBI keluar. Ya, banyak, saudara. Kalau saya sih barangkali karena jemaatnya nggak terlalu banyak ya, jadi nggak terlalu berpengaruh. Tetapi bagi saya pribadi sangat konsisten untuk hal itu. Nah, itu sebabnya, saudara, saya katakan ini bukan apa-apa ya, karena ini kepedulian dan saya juga bertanggung jawab untuk menjaga iman Kristen, ya, supaya tidak bingung dengan fenomena yang ada sekarang, apalagi yang melibatkan Dr. Gilbert Lumoindong yang cukup kesohor dan memang merupakan public figure dan juga tokoh di GBI. Pendeta Gilbert adalah salah satu ketua sinode, ya. Ketua umumnya adalah Dr. Rubin Adi Abraham, sedangkan Gilbert adalah salah satu ketua di bidang penginjilan, misi. Nah, kalau saya nggak salah begitu ya. Artinya dia jajaran petinggi GBI. Tapi beberapa kasus itu sebenarnya sudah menciderai GBI sebagai sinode yang cukup besar di Indonesia ini, yang
sangat karismatis, tetapi kemudian salah satu pendetanya ya melakukan hal yang saya pikir blunder. Sudah cukup banyak blunder yang dilakukan oleh Pak Gilbert. Ya, dan ya mungkin bagi penilaian saya pribadi ini beliau double faces. Ya, dalam pengertian dua muka demi mempertahankan popularitas dan mungkin banyak kepentingan lain. Tetapi itu hak dia, tidak masalah. Cuman berbicara soal statement-statement teologisnya itu yang mengganggu. Maka saya juga harus ikut berbicara bahwa apa yang beliau sampaikan, ada beberapa poin yang sebentar saya catat, saya sampaikan kepada saudara. Itu yang saya juga cukup kritisi sebagai hal yang sangat blunder secara teologis, dan Pendeta Gilbert bukan saja sesat, tetapi sudah menyesatkan. Makanya saya tampilkan ini, dia punya thumbnail ya, bersama dengan Dr. Richard Lee sewaktu di GBI Glow, yang ada tulisan terlalu berbelit-belit itu di channelnya, di tempatnya Dr. Richard. Makanya saya bilang GBI harus pecat Gilbert. Ya, tanda seru, tapi tanda tanya. Artinya sudah cukup banyak alasan untuk memecat Gilbert dari Sinode GBI. Ya, sebagai pendeta, atau paling tidak dia disiplin, dianulir jabatan ketuanya di GBI supaya enggak membuat ambigu iman. Nah, pendeta GBI ini bukan saja sesat, saya bilang di situ ya, tetapi sudah menyesatkan karena ini figur, ini public figure ya. Kalau pendeta biasa barangkali nggak terlalu signifikan ya, tapi ini pendeta public figure yang semua perkataannya itu bisa diterima dalam pengertian bisa dipakai sebagai alasan pembenaran untuk menyangkal iman kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, dan kemudian bisa juga pernyataannya menjadi menguatkan iman ya kalau itu berdasarkan Alkitab. Tetapi apa yang dikatakan sekarang ini sangat-sangat luar biasa. Pendeta GBI ini, Pendeta Gilbert maksudnya, bukan saja sesat tetapi sudah menyesatkan. Nah, Sinode GBI, saya tulis warna hijau di bawah itu, pasti takut sidangkan Gilbert dengan alasan bahwa terlalu berisiko karena akan kurang signifikan lagi, secara signifikan akan berkurang lagi jumlah gereja-gereja lokal GBI nanti, karena pasti kalau bosnya keluar atau dipecat, gerbong GBI Glow akan ikut dan seterusnya ya. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, saya angkat persoalan ini untuk menyatakan juga keprihatinan saya, kekhawatiran saya, paling tidak dengan ini. Kalau Pak Gilbert nonton, saya berharap sudahilah gaya-gaya berpodcast yang ambigu, dua muka, double faces, lalu menunjukkan ya mohon maaf, sok toleransi tetapi blunder, kepleset, jadi pluralisme. Jadi kemudian masuk kepada teologi liberalisme, pluralisme, ya, lalu kemudian yang membenarkan apa yang orang Kristen fundamental tidak terima. Misalkan dengan istilah-istilah ya semua agama sama saja. Ya, istilahnya ada banyak jalan menuju Roma, ya, tetapi tidak bisa disamakan dengan iman kepada iman Kristen, nggak bisa seperti itu. Nah, itu sebabnya saya juga harus berbicara tentang hal ini karena ada beberapa poin bagi saya yang paling penting. Itu poin yang terjadi waktu dengan Dr. Richard ya di studionya Richard Lee kalau saya nggak salah. Pak Gilbert diundang untuk podcast ya, gantian lah istilahnya, balas budi lah ya. Gilbert undang Richard Lee walaupun sudah tahu dia murtad, dia mengkhianati iman Kristen, tapi diundang juga untuk apa? Demi ya mungkin demi viewers, demi subscribers, karena ada target-target yang dikejar oleh Pak Gilbert, subscriber yang
Itulah Cukup besar. teman-teman, ternyata Dan banyak yang kurang viewers yang setuju dan tidak intens sependapat dengan dan kedatangan popularitas daripada yang ingin pendeta disampaikan ke Gilbert publik bahwa ketemu dengan dia Richard selalu Lee tampil kemarin, dengan tokoh-tokoh dan ini populer, sudah asal ada orang-orang berkembang viral saja, dari termasuk mulai pendeta dan jemaat-jemaat anak-anak yang yang tidak tidak pantas setuju dan tidak ditampilkan, menyukai dengan apa kata-kata dia namanya, berkhotbah, dan apa yang dikasih panggung untuk diberitahukan khotbah, kepada Richard Lee dengan yang bahasa teologinya juga abu-abu nggak begitu jelas ya, dan bahkan seolah-olah dia bertentangan tidak dengan punya iman GBI Glow dan kekristenan. juga Jadi GBI. memang banyak yang protes ini, Tapi bukan kemudian sedikit yang karena protes, bahkan popularitas, karena viewer, banyaklah karena yang subscriber, artinya ya karena tidak macam-macam tanda menyangka kutip, bahwa ya itu diundang Gilbert juga. seperti itu Padahal bahasanya, seorang pendeta-pendeta yang pendeta setia senior di yang GBI Glow banyak banyak saya tahu. misalnya follower Boleh dia, dikata banyak peminat tidak dia, semua tetapi mendapatkan dia hak kok bisa bioskop per tahun berani untuk khotbah, mengatakan apalagi di mimbar-mimbar seperti utama itu kepada orang yang sudah Tamrin mualaf gitu. Invest ya misalkan, Jadi atau di Season City dan jadi sebagainya. nggak nyaman gitulah ya. Jadi Perasaan daripada ini pengikut yang dia itu saya sepertinya nggak nyaman sesalkan. begitu dengan kata-kata Dan dia, saudara-saudara yang kekasih, bahasa-bahasa dia, lepas cara-cara dari itu dia hak ngomong independen, menjawab hak daripada pertanyaan prerogatif uh, beliau sebagai gembala. dari si Richard Itu hak ini, dialah. seolah-olah dia itu Siapa-siapa pendetanya dia bukan dia di antara panggung Kristen atau tidak, dengan ya Islam itu gitu. urusan Dia dia. bukan Kristen dan dia bukan Islam. Tapi Jadi yang saya katakan agak tadi banyak abun-abun lah ya, ya abu-abu gitu orang-orang lah dia yang punya secara jawaban. Jadi itulah dia yang diprotes pelayanan, secara dari pengetahuan Bapak apa dia, teologis, Bapak bahkan Joshua Tewi ini ya. Dia secara mungkin buah keberatan hidup sekali, pun mungkin dia melihat tidak daripada layak untuk bahasa ada dia. di Dia panggung mungkin utama tidak untuk nyaman sekali, mungkin dia Bapak Tewi ini, gembalakan misalkan. bahwa Ya, pernyataan-pernyataan kenapa? yang Ya, diberikan, yang dilontarkan saudara daripada bisa nilai Bapak sendiri. Gilbert kepada Tapi kemudian saya Richard bisa Lee, berpikir, begitu ya oh, kawan-kawan. karena memang Pak Gilbert sebenarnya tidak punya landasan teologi yang kuat. Betul juga Willy Pandensolang bilang, jadi orang seperti pendeta Gilbert ini di GBI, walaupun sudah punya nama besar, tapi nggak punya landasan teologi biblikal yang kuat, yang sehat. Nah, buktinya sekarang gitu loh. Ya, karena apa? Dia menyatakan imannya secara plural. Apapun alasannya katanya untuk membujuk Dr. Richard Lee kembali ke Kristenan, tapi caranya salah, caranya nggak benar. Ya, dan dia bermain kata untuk bermain cantik istilahnya, ya, tetapi itu blunder bukan main. Oke, saya masuk pada poinnya saja. Blundernya apa? Supaya juga saudara tahulah blundernya apa. Ya, pertama, kalau Anda ikut podcastnya dengan Dr. Richard Lee, pertama bahas soal penciptaan, ya, dan seterusnya. Oke lah, itu tidak sekunderi lah. Tetapi hal yang saya pegang baik-baik ketika dia terperangkap dengan mengatakan, ya, Tuhan kan satu. Tuhan satu. Artinya Tuhan Islam dengan Tuhan Kristen dan Tuhan agama-agama lain, ya, sama saja. Gitu. Kita menuju kepada satu Tuhan yang sama. Cuma tafsirannya saja yang beda-beda. Gitu. Artinya Tuhan yang satu ini itu Tuhan yang disembah oleh saudara-saudara dari Muslim maupun agama-agama lain, dan Tuhan di Gereja Bethel Indonesia, di mana Pendeta Gilbert jadi pejabatnya. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus Kristus yang disembah itu sama dengan Allahu Akbar? Dengan penuh hormat saya katakan sesembahan Islam ini. Allahu Akbar, itu apakah sama dengan Tuhan Yesus Kristus? Anda sendiri yang nilai. Kalau misalkan tidak sama, berarti ini bahasa munafik. Dalam pengertian apa munafik? Katanya Tuhan satu, tapi Tuhan Yesus Kristus nggak sama dengan Allahu Akbar. Tapi Dr. Gilbert bilang, ya satu aja, sama. Ya. Kalau satu juga dalam pengertian tunggal, tauhid seperti Islam, berarti dia mengkhianati Tritunggal yang katanya diakui. Padahal dia penyembah satu Tuhan. Nah, permainan kata seperti ini kan perlu diklarifikasi. Mestinya, makanya saya bilang, ini alasannya kenapa saya bilang Sinode GBI mesti panggil Gilbert, sidangkan dia,
dan berikan teguran, sanksi. Ya, bahkan sampai tingkat pemecatan pun sudah layak untuk memberikan efek jerah supaya pendeta-pendeta jangan bermain-main seperti ini gitu loh dalam urusan iman. Ya, kalau dia bicara ya Tuhan itu satu, ya satunya apa ini harus diperjelas. Karena juga dulu polemik dengan saya itu bicara satu, tapi dia satunya dipermainkan, dia putar balik. Esa itu satu, tapi tiga pribadi. Nah sekarang satunya dengan Islam, Islam itu tauhid tunggal itu. Kalau dia bilang, jadi mau bicara apa? Ya, itu hal yang bagi saya cukup mengganggu itu. Ya, dia mengkhianati Tuhan yang Esa, Allah yang Esa di dalam Alkitab, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak mau terima Yesus hanyalah salah satu pribadi dari kealahan itu. Ya istilahnya bagi saya ini kan dua muka dalam berteologi. Nah sekarang tauhidnya Islam dengan satu Tuhan di Alkitab, dia bilang itu sama. Anda timbang sendiri, ya. Ya, kalau saya akan dipanggil Sinode GBI untuk mempertanggungjawabkan apa yang saya bilang, saya diperhadapkan, boleh, sangat bagus. Duduk, asal buka Alkitab, patokannya sola scriptura. Ya, jangan pakai hadis-hadis tafsiran-tafsiran sinode sendiri, tidak bisa. Kan GBI punya dasar iman Alkitab toh. Saya bisa buktikan bahwa apa yang dikatakan ini salah. Gitu. Jadi saudara-saudara, saya katakan seperti ini bukan mau mencampuri urusan GBI, bukan sama sekali tidak. Saya hormat, justru saya hormat, saya tidak mau bikin rusuh di GBI. Saya keluar waktu itu, ya, karena saya lebih menghargai iman saya, karena petinggi-petinggi yang saya hormati waktu itu mengatakan, ya, terutama Pak Mesak, Pak Yuswa, kalau boleh tetaplah, tapi tolonglah paling tidak di private lah, itu apa ya, ajaran apa, konten-konten di YouTube. Saya bilang saya mohon maaf Bapak, saya dengan hormat mengatakan saya lebih pilih untuk mundur, karena saya juga nggak mau bikin kacau, karena sudah menekan begini. Ya taruhlah Bapak benar soal Tuhan Yesus Kristus Allah yang Esa, satu pribadi, Anda tidak mau terima Tritunggal misalkan, padahal saya bilang ulang-ulang di dalam berbagai rapat komisi juga, saya suka katakan bahwa kita bicara pengakuan iman GBI butir 1, percaya kepada Alkitab sebagai segala tulisan yang diilhamkan Allah dan bermanfaat. Ya, oke. Jadi mestinya butir 1 itu dibangun, butir 2-nya berdasarkan butir 1 dong. Tapi kemudian butir 2 dipasang percaya kepada Allah yang Esa, yaitu Allah Tritunggal yang terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi tapi saya bla bla bla. Itu saya bilang nggak ada tercatat di Alkitab butir 1 itu yang Anda akui sebagai pengakuan iman. Nah, tapi itu urusan internal. Makanya saya bilang ketika dikatakan begini, ya tapi kan Bapak pejabat GBI. Jadi Bapak harus tunduk kepada, ya oke. Kalau saya tunduk kepada Alkitab sudah. Tapi kalau tunduk kepada pengakuan iman yang tidak berdasarkan Alkitab, menurut penilaian saya lebih pilih mundur. Itu yang saya katakan, saudara-saudara. Tapi Gilbert pilih mengkhianati doktrin keimanannya kepada Yesus dengan berkiblat kepada Tuhan teologi, Allah teologi. Itu pendapat saya, perspektif saya. Ya karena bagi saya tidak Alkitabiah. Ya. Jadi yang berikutnya, ketika dikatakan dalam wawancaranya dengan Dr. Richard Lee yang sudah murtad dari kekristenan ini, ya soal dia murtad itu urusan dia. Ya saya suka katakan, ya orang punya keputusan untuk murtad meninggalkan iman, itu urusan dia. Bahkan saya tidak persalahkan Richard. Ya, yang saya persalahkan yaitu gereja yang menggembalakan dia, yang tidak memberikan landasan yang kuat, yang tidak memberikan fondasi iman yang biblikal kepada Richard. Ya, sehingga Richard sendiri sebagai Kristen, apakah dia Katolik atau Kristen saya nggak terlalu jelas, dia juga nggak pernah jelas kok. Ya, yang salah ya gerejanya mengembalakan orang tidak benar, yang tidak memberikan landasan iman yang kuat kepada Alkitab dan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai
fokus sebagai center iman kita. Ya. Jadi kalau ada orang murtad dari kekristenan, bukan orang yang murtad itu yang salah, gerejanya yang salah. Kekristenan yang dia ada di situ yang tidak becus dalam mengurusi jemaat. Ya, sampai orang gampang sekali pindah melepaskan Yesusnya. Karena apa? Banyak sekali di teologi-teologi Kristen ini Yesus ambigu, Tuhan ambigu, nggak jelas. Ya, segala macam lah. Apa Allah itu adalah hakikat tiga pribadi. Tapi saya nggak mau bahas itu. Karena bahasan-bahasan ini sudah saya buka secara belak-belakan. Nggak bisa dipertanggungjawabkan doktrin itu. Dan itu merupakan aset gereja Katolik. Ya, kita biarkan aja gereja Katolik agama sendiri. Ya, Katolik itu agama sendiri yang bukan Kristen. Kekristenan di sini beda dengan Katolik, nggak bisa disamakan. Justru karena bedanya itu saya hormati. Sama dengan Islam beda, saya hormati. Toleransi di situ. Tapi kalau kita bicara Kristen, Alkitab menjadi fondasi kita, bukan dalil-dalil teologi bapak-bapak gereja, karena semua yang namanya dalil-dalil teologi bapak-bapak gereja, magisterium, tradisi suci, termasuk doktrin teologi Allah Tritunggal, itu semua produk Katolik, aset teologi Katolik. Gitu. Ya, kekristenan itu punya dasar Alkitabiah, sola scriptura, bukan hadis-hadis di sekitar sola scriptura yang hadis yang saya maksud itu istilah yang sama dengan apa saudara-saudara di Muslim punya Al-Quran, tapi Al-Quran itu harus dijelaskan berdasarkan berbagai hadis dari sahabat Nabi dan seterusnya. Itu agama itu kita hormati, tetapi kita bicara untuk kekristenan mestinya tidak seperti itu. Ya, kenapa saya bilang hadis? Ya, dalil-dalil teologi yang walaupun tidak ada di Alkitab, tidak sesuai dengan Alkitab, tapi itu sudah jadi keputusan konsili, sudah jadi keputusan ini. Kalau Katolik, oke, itu hak mereka, itu mereka punya aset kok, aset teologi, mereka punya kepercayaan. Kita Kristen, nggak usah ikut, gitu loh, contohnya. Nah, sekarang taruhlah bicara Allah Tritunggal yang juga diakui Gilbert pada akhirnya, yang tadinya tidak. Ya. Kemudian, apa yang terjadi? Sekarang dia sangkali lagi, karena dia mengatakan, Tuhan kita sama, Richard. Dr. Richard sama. Tuhannya Dr. Richard dengan Tuhannya Gilbert sama. Satu kok. Nah, satunya di sini, Dr. Richard Lee dengan Islamnya ini adalah tauhid. Satu tunggal itu. Absolut. Ya. Sementara Gilbert ini 1-3. Bagaimana bisa sama? Nggak, kalau sama, berarti Allah Bapa dalam ajaran Tritunggal, di mana Allah Bapa itu bukan Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan itu hanyalah utusan, berarti sama dong dengan pandangan Islam. Kalau itu yang dimaksud dengan Gilbert bilang satu Tuhan saja, berarti itu kan kacau. Artinya dia bersetuju Islam juga benar, makanya dia katakan sama kok agama itu. Itu yang kedua ya. Akhirnya merembet kepada ya agama Islam, agama Kristen sama saja. Ini dalam soal teologi ya. Bukan soal sama-sama agama, bukan. Dan sekali lagi toleransi mengatakan kita saling hormat menghormati sekalipun kita beda akidah, beda ajaran, beda doktrin, bahkan beda Tuhan. Nggak masalah dengan Hindu, Buddha, Katolik, dan lain sebagainya. Bahkan penghayat ajaran leluhur dan sebagainya. Kita saling menghormati, kita hormati keberadaan mereka. Tetapi kita harus punya kejelasan iman bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus Tuhan sesuai dengan ajaran Alkitab. Ya, dan Yesus Kristus Tuhan inilah satu-satunya Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Bahkan dia adalah Bapa yang kekal, nubuatan Nabi Yesaya. Pasal 9 ayat 5. Dan Yesus sendiri bilang dalam Yohanes 8 ayat 24 bahwa akulah dia. Kalau kau tidak percaya bahwa akulah Bapa itu, engkau akan mati dalam dosamu. Ada begitu banyak puluhan ayat di Alkitab saya bisa tunjukkan persoalan ini. Tapi kita tidak sedang membahas doktrin teologi yang seperti ini. Tapi pernyataan Dr. Gilbert Lumoendong, pendeta GBI yang satu ini, yang saya pikir
Ada orang bilang begini, jangan bawa-bawa GBI. Loh bagaimana dia pejabat GBI kok? Makanya kalau pejabat GBI jangan bicara sembarangan di publik. Ya. Anda tidak bisa mengatakan jangan bawa-bawa GBI. Loh, bagaimana? Saya sendiri khotbah di channel saya, apa segala macam juga Anda ribut. Anda kan pejabat GBI, Pak Joshua. Anda harus taat. Nah sekarang Gilbert juga dituntut hal yang sama dong. Dia pejabat GBI. Harus dimintakan klarifikasinya secara terbuka, dipublish di umum. Ya, mestinya Gilbert diminta oleh Sinode GBI minta maaf ke publik dan mencabut pernyataannya dengan Dr. Richard Lee. Itu baru gentleman. Ya, jangan takut. Ya, mau lihat di sini Gilbert mau nggak mencabut pernyataannya atau ya memberikan lagi pembelaan diri secara dolak-dalik. Waduh, ini kacau. Nah itu sebabnya, saudara-saudara, saya nggak benci Gilbert, saya nggak ada urusan dengan beliau. Ya, saya bicara soal menjaga iman Kristen yang murni sesuai dengan Alkitab, yang sudah diciderai dengan pernyataan Pak Gilbert. Lalu pernyataannya bahwa semua agama sama. Ya makanya Dr. Richard Lee bilang, kalau semua agama sama, kenapa Pak Gilbert nggak masuk Islam saja? Lalu jawabannya diplomatis banget gitu kan. Anda sudah baca lah, Anda sudah dengar lah. Sangat diplomatis, saudara-saudara. Soal jawaban iman itu nggak boleh diplomatis, bro. Kalau bicara jawaban iman harus tegas. Saya sudah mengalami banyak arena perdebatan lintas agama. Ya. Bahkan mungkin kalau dikatakan saya salah satu pelopor dialog lintas agama, debat lintas agama yang sebelum banyak orang berani terjun. Bahkan sekarang banyak orang cuma berani bicara debat lintas agama di YouTube, di TikTok, tapi nggak berani kalau berhadapan muka dengan muka. Saya udah bilang, saya masuk keluar pesantren dengan beberapa orang-orang yang cukup keras dalam berbicara mengkritisi iman Kristen dan sebagainya. Saya udah berdebat di berbagai perdebatan lintas agama. Coba sebutkan dengan mana-mana semua. Ya, itu sebabnya saya bilang nggak usah ngomong kalau ini, apalagi mau dibandingkan dengan Elia Miron bilang Pak Yosua bikin apa? Elia Miron sudah debat sana sini. Di debat di mana? Debat di YouTube. Coba suruh dia berani nggak debat di muka dengan muka, baru bicara dengan gaya bicaranya seperti Richard Lee dan sebagainya. Habis debat sama Elia Miron, Richard Lee murtad. Nah sekarang, ya Gilbert bicara dengan ini mau bujuk. Bujuk gimana? Kalau dengan cara seperti ini. Saya yakin Roh Kudus tidak bekerja dengan cara yang kurang gentleman, kurang tegas. Roh Kudus itu bekerja dengan orang-orang yang pasti imannya. Ya, yang menyatakan Yesus secara tegas. Enggak berfilsafat, enggak dengan mengolah kata untuk diplomasi, enggak seperti itu. Saya percaya Roh Kudus enggak kerja di balik pernyataan seperti Pak Gilbert Lumoindong ini. Enggak, saudara-saudara. Ya justru, mohon maaf ini pendapat saya, bukan Roh Kudus yang kerja, roh setan yang bekerja. Untuk apa? Mengaburkan iman Kristen. Dan akhirnya banyak orang bilang begini, Pak Gilbert tokoh loh, ketua sinode loh. Wow, ini beliau mengatakan bahwa agama sama. Tuhan kita sama, satu Tuhan. Ya, semua agama sama aja, cuma tafsiran yang berbeda gitu dan seterusnya dengan gayanya yang sangat ya memukau publik lah dengan gaya entertainernya beliau. Anak-anak yang tidak terlalu memahami iman Kristen dengan benar, tidak punya basic iman yang benar, bisa menjadikan alasan pembenaran itu. Bahwa, Gilbert bilang begitu loh. Dia pendeta senior, terkenal, punya banyak jemaat. Dia mengatakan Tuhannya Islam dengan Tuhan Kristen sama saja. Ya agama Islam dengan agama Kristen sama saja. Wah, kalau gitu gue gak masalah dong. Gue punya pacar, gue sayangin, gue mau kawin aja dan gue tinggalkan Kristen, tinggalkan Yesus, kan sama aja agama. Pak Gilbert bilang begitu tuh. Waduh, ini kacau ini. Ini kalau dalam dunia apologetika ini namanya gol bunuh diri. Ya.
Pernyataan-pernyataan seperti ini membuat gol di gawang sendiri. Saya sebagai kiper, penjaga gawang, sangat marah dengan hal ini. Ini kalau mau dibilang sebagai seorang kiper, kalau ini analoginya saja, ya sebagai penjaga gawang misalkan, saya dulu suka main bola dan posisi saya selalu, saya suka, passion saya kalau main bola dulu waktu masih sekolah, mahasiswa saya suka di posisi penjaga gawang, goalkeeper. Jadi mungkin itu juga sampai saya tertarik dengan dunia apologetika sebagai penjaga gawang kekristenan ya. Nah, bayangkan, kita belajar, ada pelatih kami khusus ya. Itu kiper-kiper di Makassar itu banyak yang wah, hebat-hebat ya. Dan kemudian saudara-saudara itu melatih kami. Jadi berbagai macam tendangan lawan kita harus bisa antisipasi. Mau tendangan lurus keras, tendangan bola atas, bola bawah, tendangan pisang yang melengkung, semua tendangan-tendangan model apapun, cara menangkapnya pun kita harus tahu. Kalau tendangan terlalu keras, jangan ambil resiko menangkap dengan dada, misalkan tangkap dengan dada menjadi pertahanan, tapi pakai blocking, ya. Atau kalau bola tinggi kita pakai tips, jangan juga pakai jari, karena bisa patah jarinya. Pakai tinju, misalkan, atau kalau perlu 2 tangan untuk. Jadi segala macam tendangan lawan musuh untuk membobol gawang, kita bisa antisipasi, kita belajar cara mengantisipasinya. Ya, mau dia bola bawah, bola sudut, bola tinggi, kita belajar untuk mengantisipasi bahkan memblocking serangan lawan. Tapi yang tidak bisa di-blocking, tidak bisa diprediksi adalah gol bunuh diri. Ya. Yang Gilbert Lumoindong lakukan ini adalah gol bunuh diri. Saudara-saudara. Nah ini yang kacau saya katakan. Jadi bagaimana saya nggak marah sebagai penjaga gawang kekristenan? Ya, saudara mau bilang apa? Saya terpanggil untuk itu kok. Ya, makanya saya katakan, saya selalu dengan tegas bicara di publik. Tidak ada kompromi dengan iman. Tapi toleransi berkenaan soal hubungan relasi antar sesama manusia. Saya mencintai, mengasihi semua manusia tanpa pandang latar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya, tetapi untuk iman tegas. Ya, saya percaya kepada Yesus Kristus Tuhan satu-satunya juru selamat, penebus, tidak ada yang lain selain Dia. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Itu Alkitab katakan dan saya aminkan kata kitab suci saya. Dan saya percaya bahwa Alkitab saya adalah satu-satunya kitab suci yang benar. Tidak ada yang lain selain Alkitab. Karena segala tulisannya diilhamkan dan diwahyukan oleh Allah sendiri dan bermanfaat menjadi sumber hikmat, penuntun pada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus, menjadi bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran, serta menjadi pedoman yang lengkap dan sempurna untuk orang-orang benarnya Tuhan berbuat baik. Saya percaya itu. 2 Timotius 3 ayat 15-17. Ya. Tidak ada tawar-menawar. Allah yang esa juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan, Yudas 1 ayat 25. Allah yang maha besar, Allahu Akbar, El Gibor dalam Titus 2 ayat 13 adalah juru selamat. Yesus Kristus itulah Tuhan, Yesus Kristus itulah Allah. Thomas sujud menyembah dan memberikan pengakuan iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Dan hanya satu Tuhan, satu Allah, satu pribadi. Yesaya 44 ayat 24, Wahyu 4 ayat 2, banyak sekali saudara-saudara. Ya, ayat-ayat di Alkitab saya bisa tunjukkan kepada saudara. Saya komitmen, ya, tegas di situ. Apapun harganya harus Yesus Kristus Tuhan, tidak ada yang lain. Yesus Kristus Allah yang benar, 1 Yohanes 5:20 mengatakan hal itu. Tidak ada Allah yang benar selain Dia. Ya. Yesus Kristus Alfa dan Omega, Tuhan Allah sendiri yang maha kuasa. Dalam ayat 17-18 kitab Wahyu 1 itu mengatakan bahwa Tuhan Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, Tuhan Allah itu, yang maha kuasa itu, pernah mati. Ya. Bayangkan dalam bahasa seperti itu dikatakan, aku pernah mati namun hidup untuk selama-lamanya, dan seterusnya. Makanya Paulus juga dalam pernyataannya di
kitab 1 Korintus 11 ayat 23 dan seterusnya tentang perjamuan Tuhan, dia mengatakan setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat kematian Tuhan. Kematian Tuhan, pakai istilah kematian Tuhan. Berarti Tuhan pernah mati. Ya. Tapi kan kita orang Kristen tahu kapan Tuhan mati. Kapan Allah yang Maha Kuasa itu mati. Pernah mati. Pada waktu dia ada dalam keadaannya sebagai manusia penebus, juru selamat. Karena kalau Anda menolak bahwa Yesus Kristus itu bukan Allah yang esa, bukan Tuhan sendiri, ada dua pribadi yang berbeda, ya, secara independen, tiga pribadi itu tidak bisa sama, tidak bisa tidak bisa dipisahkan, tetapi bisa dibedakan. Segala macam teori teologi apapun saya katakan itu tritheistik, ya, gaya-gaya bahasa seperti ini kan, tapi itu hak Anda. Cuman saya mau katakan kepada saudara, kalau ngaku Kristen, Alkitab dong, basicnya. Nah, saya kembali kepada persoalan ini. Ini yang membuat saya akhirnya juga harus bicara. Ya, nggak seperti ini, bos. Ya, sudahlah. Pak Gilbert sebenarnya apa sih yang dicari Pak Gilbert ini? Popularitas? Waduh, siapa yang mau menyangkali? Aduh, sorga, langit, bumi, dan neraka kenal Pak Gilbert. Gitu loh. Popularitas apa lagi yang dicari sih? Kenapa mau tampil-tampil yang begini-begini lagi? Sudahlah. Kasih aja generasi di bawah Anda tuh, banyak itu orang-orang muda yang perlu ditampilkan. Nggak usah tampil terus Pak Gilbert untuk cari sensasi, ya, cari popularitas lagi. Popularitas apa lagi yang Anda cari? Udah sangat populer, udah bahkan orang sudah mau muntah-muntah lihat popularitas Anda. Apalagi yang dicari sih? Lebih bagus Anda jadi gembala yang baik untuk mengajar, mengkader, gitu. Saya lihat Anda nggak punya kader, ya apapun, nggak, bagaimana sih? Dan sepertinya Anda tidak punya dasar teologi yang benar, teologi yang alkitabiah, susah gitu loh. Padahal Anda juga itu doktor teologi, ya. Saya nggak tahu ya doktor teologinya dari mana, tetapi katanya doktor teologi itu diakui doktor teologi. Saya nggak jelas sih, tetapi ya maksud saya sudahlah, ngapain lagi? Apalagi kalau bilang ngakunya doktor teologinya, sekolahnya teologinya di Bethlehem, ya, dan seterusnya. Waduh, mungkin di Haifa juga sekolahnya, kita nggak ngerti deh. Ya, tetapi ya mau di mana kek, di luar negeri, di luar angkasa kek, atau di mana? Persoalannya, statementnya harus tegas dan jelas sebagai statement Kristen yang original, yang fundamental. Dalam pengertian fundamental itu berdasarkan Alkitab secara murni dan konsekuen. Berdasarkan teologi Tritunggal saja nggak cocok pernyataannya itu. Karena Allah Tritunggal tidak mungkin sama dengan Allah yang Maha Esa di Islam, tauhidnya Islam. Islam sangat menolak Allah Tritunggal. Tapi Gilbert masuk-masuk dan berkata, Tuhannya Islam dengan Tuhannya Kristen sama aja. Ya, satu Tuhan kok. Wah, itu yang saya mau katakan, teologi double faces ini. Ini teologi dua muka. Ya. Ini namanya kalau di dunia Arab Saudi itu dikatakan teologi munafikun. Ya. Nggak bisa seperti itu dong. Ya, saya berharap ya, rekan saya Pak Gilbert, ya, saya bilang rekan karena ya kita sepantar lah, saya lebih tua dari Gilbert kok. Lagi pula sama-sama hamba Tuhan, sama-sama pelayan kok. Kalau kita bicara, kalau dia nggak mau mengaku ya urusan dia, terserah dia mau hamba apa kek. Saya hamba Tuhan. Ya. Tapi kan kita bicara soal bagaimana menjaga kekristenan ini dengan iman yang benar. Soal relasi, kita mau toleransi, bukan begini caranya. Ya, nggak bisa iman ditoleransikan, nggak bisa bro. Nggak bisa iman. Kalau yang dibilang toleransi itu, kita pakai istilah orang-orang Islam tuh, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kitab sucimu, kitab sucimu, kitab suciku, kitab suciku. Imanmu adalah imanmu, imanku adalah imanku. Ya, kalau kita mau bilang lagi, Allahmu adalah Allahku, Allahmu, Allahku adalah Allahku. Seperti Ruth, dia bilang, aku mau percaya kepada Allahmu.
kepada Naomi dia katakan, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Nah, dia menyangkali Allahnya di dunia paganisme. Kalau Ruth ya, konteksnya Ruth itu. Nah makanya saya katakan, harus tegas dong, apalagi level kayak Pak Gilbert. Nggak boleh lagi main-main, nggak boleh lagi statement yang ambigu, yang tidak jelas. Anda menyesatkan itu Pak Gilbert, bukan saja sesat, tapi menyesatkan loh. Makanya dengan ini saya minta, ya Sinode GBI tertibkan dong pendeta Anda ini. Ya, jangan bikin malu kekristenan, karena GBI masuk anggota PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. GBI masuk PGLI, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia. GBI masuk PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia. Ya. Bahkan saya mau katakan kalau misalkan GBI nggak mau tertibkan Pak Gilbert, kayaknya PGI perlu tegur GBI loh, karena Sinode GBI itu anggota PGI. PGPI, Pak Jason Balom Papueng juga mesti panggil Ketua Sinode untuk tegur Gilbert. Ya karena apa? Itu dia sudah membuat kompromistik iman itu. Ya, sudah membuat ambigu. Ya, Pak Jason mesti tegur Rubin Adi itu supaya panggil Gilbert untuk dimintai klarifikasi dan diberikan sanksi kepada dia. Ya. Dan Pak Tommy Lantang juga harus memanggil ini, menegur Sinode GBI supaya pendetanya jangan buat statement-statement kacau kayak begini nih. Nggak bisa loh. Ini masalah iman ini. Jadi apa ya? Saya betul-betul sedih dan khawatir aja sih. Ya. Banyak lagi hal-hal lain lah. Ya, bahkan saya mau bilang sama Pak Gilbert nih, Pak Gilbert sudahlah, nggak usahlah sindir-sindir agama orang, soal masalah 2,5%, 1/10 dan sebagainya diulang-ulang lagi, terus kenapa buka sepatu, cuci kaki, apa segala macam, nggak usahlah sindir-sindir agama orang Pak, ya, urus kekristenan Alkitab aja Anda tidak selesai memahaminya, belajar. Pak Gilbert harus lebih mendalami firman Tuhan Alkitab. Dan lalu khotbah-khotbah pastoral itu aja lah. Nggak usah, mungkin karena tekanan jabatan sebagai penginjil, lalu sok mau menginjili lagi Dr. Richard dan sebagainya. Lalu Anda sendiri mengaku, ada banyak orang-orang dari GBI Glow yang murtad, pindah agama. Anda sendiri mengaku ke Dr. Richard Lee loh, Pak Gilbert. Ya. Dan Anda menganggap itu biasa karena ya gimana? Ya, itu pilihan dan seterusnya. Wih, tanggung jawab Anda walaupun Anda dengan gaya dramatik mengatakan ya pertama-tama saya minta ampun kepada Tuhan karena mungkin saya yang salah. Tapi upaya menginjili mereka yang telah pergi karena mereka tidak punya nama. Yang istilahnya yang murtad-murtad dari GBI Glow, pindah agama, lepaskan Yesus, Anda tidak cari, Anda tidak berusaha mewawancarai mereka untuk membujuk mereka, tidak seperti Dr. Richard Lee, karena Dr. Richard Lee populer dan kaya raya, ya itu target Anda mungkin. Saya nggak tahu ya, itu mungkin. Bagi saya, pandangan saya jadi agak sinis sedikit, karena ya kenapa yang murtad-murtad yang lain Anda tidak berusaha rangkul kembali, Anda tidak berusaha panggil kembali. Wah itu, saya protes berat ya, sebagai orang Kristen, saya protes berat. Pak Gilbert, dan saya mau himbau di sini buat semua anak-anak Tuhan, jangan dengarkan pernyataan sesat Pendeta Gilbert Lumoendong ketika bicara sama Dr. Richard Lee. Itu menyesatkan. Ya. Jangan dengar. Biar Pak Gilbert sendiri sesat, kalian jangan ikut-ikut sesat. Kembali ke Alkitab. Ya. Jangan terlalu percaya dengan gaya-gaya bahasa teologis yang tidak berdasarkan Alkitab. Anak-anak Tuhan harus jadikan Alkitab sebagai otoritas tertinggi untuk menilai semua doktrin teologi, statement teologi, dogmatika, apapun, sola scriptura, ya bahkan total scriptura, sepenuhnya Alkitab, totalitas Alkitab, otoritas tertinggi yang menguji semua doktrin teologi manapun. Ya, firman Tuhan harus menjadi yuri, firman Tuhan harus menjadi wasit.
Yesus bilang firmanku yang akan menjadi hakimnya. Ya. Musa bilang, bangkitkan, si orang kaya bicara sama Musa, bangkitkan, bicara sama Abraham ya, sorry. Bangkitkanlah saya supaya saya bisa bicarakan sama saudara-saudaraku masih ada. Abraham bilang, ada kitab Musa di sana. Artinya firman Tuhan, kembali kepada kitab suci. Firman Tuhan yang menjadi ukuran. Ya. Nggak perlu mujizat-mujizat apa segala macam yang tapi juga tidak berdasarkan pada Alkitab. Itu akan melencengkan iman dan sebagainya. Saya bukan bilang anti mujizat, tidak. Hidup saya adalah mujizat. Ya. Hidup saya adalah mujizat. Anugerah Tuhan berpihak kepada saya juga. Tetapi saya tidak rela kalau kekristenan diobok-obok dengan orang seperti Pak Gilbert yang mempertuhankan popularitas, uang, dan gaya hidup mewah dan sebagainya, gaya hidup selebriti. Pak Gilbert, Anda bukan selebriti, Pak. Anda bukan artis, tahu dirilah. Nggak usah terlalu mengidentifikasikan diri dengan artis-artis, orang-orang top populer di... Enggak, cara Anda juga mewawancarai banyak orang kacau, Pak. Enggak menunjukkan Anda pendeta yang benar-benar injili, ya, Alkitabiah. Jangan jadi entertainer saja, Pak. Jangan, Pak. Anda hamba Tuhan loh. Saya jujur, dulu juga sangat favorit dengan Anda. Ya, waktu sudah... Anda adalah pendeta yang sangat saya kagumi juga dulu waktu sama-sama Pak John Hartman, waktu masih di televisi. Anda dulu tegas sekali, Pak, beda banget. Coba putar-putar ulang lagi, Pak Gilbert, waktu Anda jadi pendeta televisi, khotbah di televisi, sama-sama dengan Pak John Hartman almarhum. Ya, itu keren sekali bagi saya, itu luar biasa. Anda dulu itu beda sekali dengan sekarang. Anda sekarang penuh dengan kompromistik. Ya, kompromi banget Anda, Pak Gilbert. Saya nggak tahu takut kehilangan apa Anda, padahal kalau mau dibilang popularitas, populer banget. Kalau mau bilang kaya, kaya banget. Oh, Anda punya apartemen-apartemen mewah di beberapa apartemen di Jakarta dan punya mobil-mobil mewah, koleksi-koleksi branded semua. Oh, apalagi yang kurang, Pak Gilbert? Ya. Anda kalau bilang kaya, kaya banget. Mau bilang populer, populer banget. Mau bilang apa lagi, Pak? Anda punya jabatan prestisius sebagai salah satu ketua di sinode gereja yang cukup besar, nomor 2 terbesar barangkali di Indonesia setelah HKBP ya. GBI mungkin dari dunia karismatik nomor 1. Ya, jadi apalagi yang Anda cari, Pak? Tapi gaya-gaya seperti inilah yang membuat akhirnya kepleset. Bagi saya ini Anda kepleset atau blunder atau saya nggak tahu, atau memang Anda tidak punya dasar iman yang benar. Wah, ini sudah harus dievaluasi nih. GBI jangan pandang bulu dong, ya. GBI harus juga berani panggil orang seperti Pak Gilbert Lumoendong ini untuk disidangkan, dimintai klarifikasinya terhadap statement-statement pluralistik, ya, statement-statement kalau bagi saya ini sudah masuk dalam paham sekularisme, sudah masuk dalam paham teologi liberalis, teologi plural, ya apa ya? Anda sendiri yang nilai lah. Makanya saya bukan apa-apa, saya mau katakan kepada saudara, mari, oke, saya doakan Pak Gilbert supaya sadar insaf, tapi harus punya tanggung jawab buat pernyataan terbuka. Cabut pernyataanmu, Pak Gilbert. Bilang terus terang kalau gentleman, saya sudah salah, saya ceroboh, saya kesleo, saya kepleset bicara sama Richard dan seterusnya. Nggak usah malu, nggak usah takut kehilangan kehilangan popularitas. Nggak, Pak. Anda, apapun yang terjadi, Anda orang yang sudah tercatat di dalam buku popularitas Indonesia itu. Anda salah satu orang terpopuler di Indonesia. Semua orang tahu Anda, Pak. Ya. Nggak usah takut lah. Justru Anda kalau sportif, mengakui bahwa Anda salah, itu lebih merebut simpati orang, Pak. Tapi saya berharap setelah ini berhentilah. Nggak usah lah panggil-panggil artis-artis yang selebriti apa.
Udahlah, orang-orang pasti datang sendiri ke gereja Anda. Asal Anda, yang saya senang sama Anda Pak Gilbert, kalau saya mau bicara jujur, saya senang sama Anda, kalau Anda mengkhotbahkan firman Tuhan apa adanya dengan gaya Anda yang segar, kalau berkhotbah, memang Anda punya keunikan, bagus. Tapi nggak usah masuk di dunia teologi kalau Anda nggak kuasai itu barang. Ya, makanya saya setuju juga dengan Weli Pandensolang, Dr. Weli bilang, ya orang GBI itu harus, pendeta GBI, gembala GBI itu harus belajar teologi yang sehat. Karena ini, persoalan ini saya percaya. Ya kok nggak usah bohong, Wel. Ya, saya tahu tulisanmu di Facebook itu menuju ke situ. Ya, makanya saya juga tulis komentar tuh. Kayaknya pendeta Gode yang dia singgung ini. Ya, tapi memang begitu, harus buka-bukaan dong, belak-belakan dong. Ini masalah, saya nggak soroti masalah kehidupan pribadi Pak Gilbert, enggak, itu enggak boleh, itu ranah urusan orang, enggak. Tapi saya bicara ini soal ajaran ini. Karena apa? Saya juga punya hak dong. Kalian bisa seenaknya ributin saya masalah ajaran, teologi dan sebagainya. Saya bukan mau balas, mau ributin, bukan, tetapi saya mau bicara ini hal yang cukup fundamental. Ya, kalau saya, iman saya keluar jelas tegas, bos. Ya, tidak ada juru selamat selain Yesus. Anda tidak akan bertemu sorga kalau tidak melalui Yesus. Ya, tidak ada penyelamat selain Yesus. Itu tegas, nggak pernah berubah dulu, kini dan sampai selama-lamanya. Itu iman saya sudah tanda, sudah. Ya, nggak ada kompromi dengan hal itu. Walaupun untuk menyatakan kasih kepada semua orang tanpa pandang bulu. Nggak peduli dia dari suku mana, ya, dari apalagi dari agama mana. Saya saling menghormati. Makanya saya bisa bersahabat dengan banyak orang juga dari berbagai kalangan. Ya, saya berteman dengan orang-orang yang ekstrim di agamanya, tetapi saya bisa bersama-sama dengan mereka. Tapi tanya mereka, ya. Saya bicara sama beberapa Habib, misalkan seperti Habib Kribo yang terkenal, Habib Syakur, dan banyak lagi Habib-Habib yang saya pernah ajak bicara. Mereka tahu saya pemegang iman yang ketat, keras, tegas. Dengan banyak tokoh-tokoh Islam, pendebat-pendebat, debater-debater Islam, mereka tahu saya debat keras. Ya. Saudara-saudara, mereka tahu saya penganut iman Kristen yang paling fundamental. Yesus Kristus Tuhan satu-satunya, tidak ada yang lain. Ya, tidak bisa ditawar. Apapun harganya, apapun bujuk rayunya, apapun resikonya. Sekali Yesus, tetap Yesus, dan tidak ada samanya Yesus. Yesus Tuhan tidak sama dengan Tuhan yang lain. Selesai. Bagi saya itu. Ya. Saya bisa akrab berteman dengan Egy Sujana. Saya bicara tentang Yesus Kristus Tuhan kepada Egy Sujana. Kepada Prof. Egy saya sampaikan iman saya dengan tegas, jelas, tandas. Ya, dengan siapapun, radikalis-radikalis di agama yang manapun, saya bicara tegas, jelas. Di luar Yesus nggak ada keselamatan. Hanya Yesus jalan keselamatan. Itu iman Kristen yang tidak ada tawar-menawarnya. Tapi soal hubungan, relasi, pertemanan, persahabatan dengan agama manapun, dengan siapapun, latar belakang suku apapun, kita harus bisa bersahabat, membangun persaudaraan sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Itu jelas, tegas. Nggak ada kompromi soal iman. Ya. Jadi, mohon maaf, teman-teman, mungkin banyak di antara saudara agak shock dengan apa yang saya buat, tapi saya jelas, ya saya analogikan sebagai tim kesebelasan dari kesebelasan Kristen misalkan. Saya berharap Pak Gilbert sebenarnya itu harus jadi striker, ya pemain depan sebagai seorang penginjil, pekabar Injil, mestinya menangkan banyak jiwa bagi Kristus. Ya, nggak usah urusan-urusan ini, yang lain-lain, teologi apa, beritakan Yesus saja kayak dulu Pak Gilbert. Pak Gilbert dulu, aduh saya itu favorit banget Anda dulu waktu jadi pengkhotbah televisi Pak, dengan John Hartman itu, waduh keren sekali Pak, saya masih ingat sampai sekarang. Ya, tapi sekarang ini Anda berubah sekali, jauh sekali. Bagaimana? Sudah balik aja Bung, bertobat, minta ampun, mengaku aja, jangan takut. Anda mau dicintai dunia, tapi Anda melacurkan iman. Jangan begitu dong.
Saya bilang ini pelacuran iman, saudara-saudara. Ya, apa yang dilakukan Pak Gilbert ini? Ya karena mengatakan Tuhan di Kristen dengan di Islam sama aja. Ya, satu Tuhan kok yang disembah semua, cuma caranya saja yang berbeda-beda dan seterusnya. Lalu waktu ditanyakan yang ketiga, jadi ditanyakan sama Richard Lee, mengatakan kalau Tuhan itu satu, ya kalau agama itu satu, ya apa yang saya tadi ada mau sampaikan sesuatu yang Richard sampaikan, yang Pak Gilbert itu jawabannya menari-nari, ya soal jadi lupa ya. Ini yang ketiga poinnya sebenarnya. Tadi sudah muncul. Aduh, ini dia gara-gara dia ini muka begini nih. Tunggu. Soal kalau soal Richard ditanya kenapa nggak masuk Islam saja, ya dia ya yang dia bilang ya kan sama saja. Saya suka di Kristen karena masalah makan babinya yang dia munculkan. Artinya ya kalau Richard ditanya kalau agama semua sama kenapa Bapak nggak masuk Islam saja? Lalu Pak Gilbert jawabnya kan jawaban diplomatis, yang jawaban ambigu, jawaban ketakutan, nggak berani tegas. Ya, ini yang saya bilang kompromi nih, yang mengatakan ya saya suka di Kristen, ya karena saya masih suka makan babi. Artinya kalau dia sudah nggak suka makan babi, nggak ada lagi yang bisa tahan dia pindah Islam dong, murtad ke sana. Ya, sorry ya, saudara-saudara di Islam jangan salah paham ya. Bagi saya orang yang keluar dari kekristenan juga istilahnya murtad. Bukan cuma kalian bisa punya istilah begitu. Bagi saya orang yang keluar dari kekristenan, orang yang meninggalkan Yesus, melepaskan imannya dari Yesus itu murtad asli itu. Karena Alkitab saya bahas itu masalah itu. Murtad itu melepaskan iman dari Yesus. Inilah dosa yang tidak terampunkan. Dosa yang membawa maut. Ya. Kalau soal pindah-pindah sinode, gereja, apa segala macam ya sudahlah. Makanya orang mau bicara teologi apa dia pegang, mau dia Trinitarian, Unitarian, Duinitarian, termasuk oneness, apa segala macam. Bagi saya frek dengan itu semua. Ya, makanya orang bilang Pak Yosua, oneness, saya bukan oneness, saya Kristen. Beriman kepada Yesus Kristus Tuhan berdasarkan Alkitab, titik. Itu aja. Saya bukan Protestan, saya bukan Katolik, saya bukan Advent, saya bukan karismatik, saya bukan Injili aliran, bukan Pentakosta dan sebagainya. Bukan, saya bukan Adventis, saya bukan apalagi Saksi Yehova, Mormon, bukan. Saya Kristen. Only Christian, pengikut Kristus saja. Karena Kristus itu datang tidak bawa aliran. Ya. Yesus datang untuk membangun jalan ke sorga, dan jalan itu bukan agama, bukan denominasi, ya, tetapi dirinya sendiri. Karya korban Kristus di salib itulah jalan keselamatan bagi semua orang tanpa pandang bulu. Makanya nggak bisa kita sembarangan bicara. Ya. Makanya saya bilang stop lah brother, Pak Gilbert, sudahlah stop untuk apa cari-cari sensasi di panggung-panggung seperti ini. Udah waktunya ndak lagi begitulah. Kalau mau di YouTube betul-betul tampillah sebagai pemberita Injil. Jujur Pak Gilbert ya, dengan teman-teman ya, saya merindukan Gilbert yang dulu. Gilbert Lumoindong yang waktu jadi pengkhotbah televisi bersama dengan John Hartman, almarhum. Bagi saya itu cara penginjilan yang keren sekali, keren banget. Ya. Sebenarnya Pak Gilbert pertahankan itu saja Pak. Nggak usah gaya podcast begini. Dan gaya podcast begini bukan talenta Anda, apalagi Anda yang mewawancarai orang kayak Richard Lee. Level Anda downgrade banget. Masa orang kayak Richard Lee Anda jadi hostnya? Mau menjadi, untuk apa? Tujuannya apa coba? Bagi saya itu downgrade. Anda menurunkan standar Anda menurunkan kapasitas Anda. Ya, kapasitas, ini anak kemarin Richard Lee ini. Ya karena dia dokter, dia populer karena masalah skincare dan sebagainya. Lalu mau diwawancarai karena dia tenar, karena dia punya ini saja. Aduh,
Memalukan sekali Pak Gilbert. Masa orang kayak beginian Anda jadikan teman untuk apalagi bicara teologi, bicara Anda digurui sama dia lagi. Aduh, kacau. Janganlah. Stop lah yang begitu-gitu Pak Gilbert. Nggak usah lah. Kalau kita bangun persahabatan dengan ulama-ulama Islam, ulama-ulama dari agama lain, bangunlah dalam konteks toleransi, bukan pelacuran iman, bukan Pak. Jangan. Ya, kalau mau bicara yang Anda lakukan ini melacurkan iman ini, karena mengatakan Tuhan itu sama saja. Tuhan Anda dan Tuhan saya sama. Tuhan di Islam dengan Tuhan yang saya percaya di Kristen sama. Ini yang terakhir. Kalau dibilang apa? Jadi kalau begitu Pak Gilbert, ini Richard bertanya, siapa yang masuk surga? Jawabannya Pak Gilbert apa? Ambigu sekali ini munafikun teologi nih. Apa jawabnya Pak Gilbert? Yang Tuhan mau. Ya. Jadi siapa yang bisa masuk surga, Pak Gilbert? Tanya Dr. Richard Lee. Ini yang ketiga ya, saya sudah ingat. Ya. Jawabannya Gilbert itu sangat apa ya? Bagi saya ini teologi munafikun. Teologi ambigu. Teologi apa? Samar-samar. Ya. Dia mengatakan apa? Yang Tuhan mau. Saya ngerti bahasanya, tapi berhadapan dengan orang-orang murtad kayak Richard Lee, nggak bisa begitu. Harus tegas. Kalau saya ditanya sama Richard Lee, ya, kalau Pak Joshua, siapa yang bisa masuk surga? Saya bilang yang percaya Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang lain. Hanya yang percaya Yesus Kristus Tuhan sebagai penebus dan juru selamatnya, sebagai Tuhannya, hanya dia yang bisa masuk surga. Karena itu yang Alkitab katakan. Dan saya percaya Alkitab adalah firman Tuhan yang tidak mungkin salah. Mestinya itu dong jawaban seorang pendeta yang tegas. Seorang yang punya kapasitas seperti Gilbert mestinya berani jawab begitu sama anak kemarin seperti Richard Lee nih. Masa orang kayak Richard Lee pengkhianat iman begitu hormatnya Gilbert? Orang-orang yang yang amat sangat meremehkan kekristenan, hormatnya bukan main. Tapi dengan pejuang iman, hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh berlaga di ladang Tuhan yang hidup matinya hanya memberitakan Injil pelayanan, dia nggak penteng sama Gilbert. Gilbert ini tukang nggak penteng banyak pendeta loh. Ya, saya mau katakan kepada saudara, ini bahaya pernyataan-pernyataan. Ini Richard Lee ini masuk kategori yang bagi saya, maaf, perspektif saya, bagi saya agak licik ini. Karena apa? Ternyata dia sudah murtad beberapa kali dalam saya lihat rilis di berbagai ini ya. Sebenarnya sebelum dia sama Elia Miron, dia sudah buat pengakuan menjadi Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan kemudian tapi dia masih masuk ke gereja, enggak jelas. Tapi sebenarnya ada satu ustadz, saya lupa namanya, ustadz siapa itu yang diberitakan di media sosial, Anda sudah lihat barangkali, yang mengatakan Richard Lee sudah 2 tahun jadi Islam. Ya, dia undang Elia Miron, dengan bangganya juga Elia Miron, dan sebagainya dan seterusnya, dan di situ dia jadi populer. Lalu kita lihat, ini orang nggak jelas, kacau. Kalau dia sudah begitu, dia pengkhianat iman kepada Yesus, pengkhianat terhadap kebenaran Yesus Kristus itu, nggak usah ditoleransi lagi. Ya, kalau bicara kayak seperti ini, apalagi undang di gerejanya, beri kesaksian dan seterusnya demi konten menghalalkan segala cara. Ini demi konten menghalalkan segala cara nih Pak Gilbert nih. Lalu kemudian harus balas budi, sudah undang Richard Lee ke Glow, nggak enak juga. Diundang sama Richard Lee, Bapak Pendeta juga dong kita ini wawancarai dan sebagainya. Waduh, ini munafikun banget bagi saya. Enggak lah, enggak seperti itulah. Ya. Apa gunanya popularitas kalau kita jual iman kepada Yesus? Nggak ada istilahnya seperti itu. Ya, jadi teman-teman harap bisa mengerti.
ini sense apologetik saya aja sih. Sebagai seorang apologet, saya juga nggak bisa diam dengan yang beginian. Sebenarnya saya malas mau bicarain karena akan banyak dugaan. Ya Pak Joshua kan juga bla bla, ini tidak suka sama Gilbert, macam-macam lah. Bukan begitu. Saya nggak ada urusan dengan Gilbert, saya nggak ada urusan dengan GBI, saya nggak ada urusan dengan Glow, saya nggak ada urusan dengan sinode-sinode apapun yang termasuk aras gereja, nggak ada. Saya bicara urusan statement teologi, statement imannya Gilbert yang notabene orang tahu dia Kristen, dia pendeta Kristen, dia tokoh Kristen, ulama Kristen yang mestinya harus punya ketegasan iman. Gitu. Kalau dia bicara yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau yang mana? Ya, akhirnya dia jelaskan juga dengan perumpamaan. Misalkan Richard Lee kan sudah Islam begini. Oke, buat baik, tapi di ujung kacau, lalu kemudian bikin macam-macam, segala macam lah, kejahatan apa segala macam, terus mati. Masuk surga enggak? Ke neraka. Gitu. Sebaliknya juga begitu. Ini Gilbert bicara begitu, coba periksa ininya. Saya nggak karang-karang cerita ini. Ya. Gilbert bilang sebaliknya juga begitu di Kristen. Ya, sudah bikin macam-macam, apa sudah Kristen, di ujung-ujungnya kemudian dia bikin dosa, bikin kacau, bikin masalah, apa segala macam. Terus dalam keadaan bikin dosa, mati. Kemana? Neraka, Gilbert bilang begitu. Jadi seolah-olah dia mau tunjukkan Islam dengan Kristen itu sama. Ya, bahwa dengan perbuatan baiklah kita selamat. Dengan beramal kita selamat. Dengan bersedekah kita selamat. Dengan berbuat baik. Jadi itu tiket keselamatan. Jadi biar Anda Kristen, tapi kalau Anda jatuh berbuat dosa ini itu, misalkan Anda juga pasti masuk neraka. Jadi syarat keselamatan menurut Gilbert itu dalam wawancaranya dengan Richard, ya, mengatakan bahwa sorga Kristen juga itu bisa dimasuki kalau orang dari ujung sampai ujung berbuat baik. Tidak boleh bikin kesalahan. Kalau bikin kesalahan, neraka juga. Apa gunanya Yesus mati di salib, Pak Gilbert? Kalau sorga ditentukan dari upayamu, hasil kerjamu, pekerjaanmu untuk berbuat baik dan menjaga perbuatan baik itu terus supaya Tuhan berkenan. Kekristenan gak ajar seperti itu. Ya. Iman Kristen tidak bergantung, keselamatan dalam iman Kristen tidak bergantung pada perbuatanmu. Tidak bergantung dari amal solehmu, tidak bergantung pada perbuatanmu, tidak didasarkan kepada usaha agamawimu, tidak. Iman Kristen itu keselamatan berdasarkan iman Kristen itu berdasarkan apa yang Tuhan Yesus Kristus telah buat dan kerjakan bagi kita di kayu salib. Iman Kristen itu begitu. Dan itu dibilang anugerah. Pak Gilbert pernah baca Efesus 2 ayat 8 sampai 10 enggak sih? Ya. Kita diselamatkan karena anugerah. Anugerah berdasarkan iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Bukan karena beragama, Pak. Ya. Kita diselamatkan adalah anugerah, tapi anugerah yang berdasarkan iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan itu bukan hasil pekerjaanmu, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Artinya anugerah, cuma-cuma karena engkau tidak bisa mengupayakan itu, engkau tidak bisa membayar harga tebusan itu terlalu mahal. Makanya itu disebut anugerah. Tapi apa kita tidak berbuat baik? Orang Kristen harus lebih proaktif dari semua agama lain untuk berbuat baik. Proaktif untuk melayani, rajin melayani. Tapi bukan sebagai syarat supaya kita diselamatkan. Bukan sebagai syarat supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Bukan. Beda. Saudara-saudara kita di Islam punya akidah. Kita harus berbuat baik. Harus beramal, harus bersedekah, harus buat ini itu, harus menegakkan sembahyang, harus buat ini itu, harus melakukan rukun iman, harus melakukan harus supaya diselamatkan. Jadi perbuatan baik dan semua aturan-aturan agamawi harus dipenuhi dengan sempurna supaya bisa masuk surga. Alias apa? Semua perbuatan baik
amal, penegakan ibadah, dan seterusnya, itu menjadi syarat keselamatan kalau di agama-agama lain, seperti Islam misalkan. Ya, itu kita hormati. Tapi iman Kristen nggak bisa begitu. Nggak begitu yang diajarkan iman Kristen, Pak Gilbert. Pak Gilbert belajar Alkitab apa enggak sih? Ya. Pak Gilbert doktor teologi benar-benar belajar enggak sih? Enggak begitu. Iman Kristen itu kita percaya, kita diselamatkan, kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita disucikan, kita dimerdekakan dari perhambaan dosa, bukan atas hasil usaha kita, bukan karena sesuatu yang kita buat. Kita diselamatkan bukan karena prestasi kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena anugerah pemberian Allah atas apa yang Dia kerjakan bagi kita di kayu salib, Pak Gilbert. Kalau kita berbuat baik, proaktif berbuat baik, itu sebagai wujud ucapan syukur kita, respon ucapan syukur kita karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, Tuhan berkorban untuk kita. Balasan kita apa? Balasan kita bersyukur, memuliakan Dia, dan menaklukkan diri kepada apa yang Tuhan perkenankan untuk kita lakukan. Kita rajin berbuat baik, bukan untuk diselamatkan, kita sudah diselamatkan. Dengan iman, berdasarkan iman, oleh iman kita diselamatkan, sola fide, ya, kita diselamatkan. Maka sebagai syukur kita sudah diselamatkan, kita rajin berbuat baik, rajin melayani, rajin beribadah. Beda banget, Pak. Masa Bapak lupakan itu atau sengaja lupakan? Atau mungkin Pak Gilbert sudah mau ikut jejaknya Richard Lee ini. Saya lihat-lihat belakangan-belakangan ini. Kompromi itu akhirnya membuka diri dan kemudian mengatakan ya sama aja. Makanya Richard Lee nggak salah bertanya.